Belajar perlu gitu. Tapi kalian harus punya me time masing-masing lah gitu. Halo, gue Yusafat. Gue jurusan manajemen dari ITHB angkatan tahun 2014. Halo, gue Yonas Nathanael, gue prodi manajemen di ITHB angkatan 2014. Halo guys, perkenalkan nama gue Septian. Gue alumni ITHB angkatan 2015 jurusan Teknik Industri. Kenapa pilih jurusan manajemen? Saya pilih jurusan manajemen karena saya berpikir kan saya ingin mengelola suatu perusahaan ya. Tapi sekarang kan saya jadi karyawan gitu ya. Ya jadi nggak mengelola ya, cuman jadi lebih mengerti konsep dari manajemen aja gitu. Kayak mengerti tuh jadi manajemen sumber daya manusia, bisnis gitu sih. Manajemen mungkin karena background gue orang tua punya usaha gitu ya. Jadi gue pengen punya usaha sendiri. Nah, gue mungkin belajarnya dari mata kuliah manajemen ini gitu. Kenapa pilih jurusan teknik industri? Nah, sebenarnya dari awal tuh gue cuma ikut-ikutan aja kan. Apalagi kalau gue itu di Maranatha dan dia juga ngambil teknik industri. Tapi setelah gue semester pertama, semester kedua gitu, gue lebih paham lagi ternyata teknik industri itu jadi dia mempelajari semua ilmu, tapi memang cuma kulit-kulitnya aja. Dan bisa dibilang jurusan banci suka dibilang seperti itu kan. Tapi ngerasain sih bedanya gimana kalau belajar semua ilmu gitu, meskipun cuma kulit-kulitnya gitu. Jadi pas kita mau ke dunia pekerjaan nanti kita bisa milih-milih, oh pekerjaan mana sih yang cocok sama kita nih selama yang udah kita pelajarin di kuliah kemarin gitu. Jadi teknik industri lebih belajar semua ilmu sih, meskipun cuma kulitnya doang, tapi kita bisa tahu semua ilmunya. Apa aja sih kegiatan yang dilakukan saat menjadi mahasiswa dulu? Saya dulu menjadi hima ya, saya ikut hima kayak di bagian logistik, terus lagi itu ambil peran untuk kayak kita kan lagi itu manajemen buat acara pensi ya. Di situ ya gitulah manajemen, jadi maksudnya berorganisasi gitu kan, namanya kita membangun organisasi, mengatur organisasi, menyusun perencanaan dalam bikin event gitu. Pas jadi mahasiswa di ITHB, gue sempat ikut hima. Terus sebenarnya lebih banyak kuliah pulang sih, tapi pas jadi hima selama setahun itu ya lumayan lah, kita punya beberapa kegiatan yang mungkin bikin kita selain lebih aktif, kita juga punya circle pertemanan yang baru. Kegiatan yang dilakukan waktu jadi mahasiswa dulu itu pastinya ikut beberapa event dan tergabung dalam organisasi. Nah, kalau di teknik industri kan waktu itu terkenalnya sama donor darah, jadi sering banget ngadain acara donor darah. Nah, kepake banget sih kalau dalam urusan organisasi di perusahaan-perusahaan nanti tempat kalian bekerja. Jadi gimana cara menangani orang-orang di sekitar kalian gitu, ngadepin orang-orang di sekitar kalian, dan juga cara berkomunikasi, cara berorganisasi juga pasti penting banget. Jadi buat teman-teman semuanya di ITHB, jangan malu buat ikut organisasi gitu. Jadi semasa kalian kuliah jangan cuma belajar, ikut kuis, ikut UAS, ikut UTS atau gimana pun, tapi ikutin acara-acara organisasi di ITHB. Bagaimana menghadapi setiap semesternya dengan baik? Belajar dengan baik, mengikuti arahan dosen aja sih, jangan macem-macem lah. Kalau buat menghadapi tiap semester pasti nanti teman-teman bakal ngalamin. Semester awal pasti IPK-nya bagus-bagus, tapi makin lama biasanya trennya IPK-nya turun sih. Tapi nggak apa-apa, jangan patah semangat, karena kita pasti tiap mau akhir semester tuh pasti ngejar kan. Nggak mungkin kita pertahanin IPK yang segitu-segitu aja. Mungkin yang menurut saya lebih efektif ya kalau belajar beda-beda. Ada yang mungkin bisa sendiri-sendiri atau barengan sama teman-teman kerja kelompok. Nah, teman-teman boleh pilihlah itu senyamannya teman-teman biar cara mencapai tujuannya juga tercapai masing-masing gitu. Yang pasti belajar perlu, tapi kalian harus punya me time masing-masing lah gitu, justru supaya kalian juga nggak terlalu bosan, nggak terlalu jenuh sama pelajaran, karena banyak kan mata kuliahnya gitu, banyak kuisnya mungkin, atau banyak bahan yang harus dipelajarinya. Jadi enjoy aja setiap semesternya, jangan terlalu dibeban pikiran kalian. Jadi belajar tetap belajar, waktunya belajar ya belajar, waktunya main ya main. Kalian harus bisa memanage waktu kalian dengan baik gitu. Jadi jangan terlalu heboh atau gimana, enjoy aja, belajar ya belajar, waktunya main ya main, supaya
waktu quality time kalian juga bisa kesusun dengan baik. Ceritain dong pengalaman yang menarik semasa kuliah. Menarik sih ini. Dulu saya kan bikin skripsi ya. Teman-teman saya tuh udah semua tuh skripsi tuh. Saya tuh ternyata ada mata kuliah yang D dan saya harus ngambil ulang satu mata kuliah yang D itu. Jadi kayak ngikutin jumpa SKS lah. Saya tuh bisa dibilang saya adalah ikutan skripsi paling terakhir. Tapi ya bersyukur ya saya bisa lewatin itu semua gitu, walaupun saya memang skripsinya paling terakhir gitu, tapi ya bersyukur sih bisa lewatin semuanya. Pengalaman menarik sama kuliah selain mata pelajaran itu sendiri ya gitu, di kuliah sendiri gue sering ngalamin pengalaman baru, misalkan kayak ya contohnya teman baru, terus kegiatan baru, dimana lo pas ngalamin itu tuh lo nggak sendiri gitu. Jadi teman lu nilainya kurang bagus, kita pun mungkin sama. Tapi ketika teman kita berhasil, kita pun sama. Karena mungkin kita banyak belajar bersama-sama gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih sendiri, kayaknya jarang deh di kuliah ada perasaan untuk ditinggalkan gitu. Pengalaman menarik semasa kuliah pastinya ya di dalam organisasi itu kan pasti pernah lah clash sama ini, clash sama itu, terus ada masalah apa gitu. Tapi dari situ kita bisa belajar gimana cara menangani masalah gitu, respon kita terhadap masalah tuh gimana. Nah itu benar-benar berarti banget sih waktu semasa kuliah. Udah gitu ya waktu praktek kerja lapangan sih itu sangat berarti banget gitu. Jadi kita keluar dari kampus ini kita nggak benar-benar buta sama pekerjaan di luar seperti apa gitu. Jadi sangat-sangat bermakna banget sih untuk ini. Apakah ada tips and trick mungkin dalam belajar? Kalau dari gua, kalau tips and triknya, kalau ada tugas, kalau bisa langsung dikerjain. Kalau ya pokoknya belajar dengan serius. Kalau misalnya nih kalian di semester awal bagus semua, tapi ketika ada D langsung ambil, langsung kalau bisa cepat ulang, jangan ditunda-tunda gitu. Jadi ketika nanti pas mau ambil di skripsi akhir itu nggak ada kendala, semuanya berjalan dengan lancar gitu aja. Kalau buat gua, karena gue nyaman untuk belajar sendiri, memang lebih banyak gua belajar tuh di rumah gitu ya. Kalau belajar kelompok tuh ujung-ujungnya main sih gitu. Jadi gua paling minta selain catatan yang sudah kita punya, kita juga tambahin beberapa catatan yang mungkin dari teman-teman kita nggak apa-apa, kita saling share aja gitu, biar apa yang ketika tangkap di kelas tuh kita nggak dapat tapi teman kita dapat, dan kita bisa tambahin gitu. Dan banyak teman-teman gue juga waktu kuliah tuh belajarnya justru bukan sore atau malam, subuh gitu, karena biar tenang gitu setidaknya ya. Dan paginya kan kuis, jadi masih ingat mungkin ya, walaupun ngantuk sedikit tapi nggak apa-apa. Nah kalau buat gue sih itu bisa diterapin sih. Tips and trick dalam belajar. Nah kalau gue zaman dulu itu orangnya nggak tahu malu sih. Nggak tahu malu tuh maksudnya apa? Kalau gue nggak bisa sesuatu pelajaran yang gue nggak benar-benar kuasain, itu jangan malu buat tanya sama teman. Meskipun teman lu nyebelin atau gimana, tapi kalau lu nggak ngerti ya tanya. Ya paling gampang tanya ke dosen lah kalau lu ini. Terus dosen juga kan punya waktu kosong kan, nah lu bisa janjian sama dosen buat nanya lebih lagi pelajarannya yang nggak ngerti di mana. Jadi jangan malu buat bertanya sih. Apa sih hal yang didapat di masa perkuliahan yang berguna di dunia pekerjaan? Kalau dari gua itu kayak manajemen operasional ya. Jadi yang gua omong tadi, kalau di manajemen operasional kita kan itu maksudnya menyusun perencanaan, membantu jalannya suatu organisasi di pekerjaan ataupun di organisasi sendiri. Tapi kalau yang gua dapetin di manajemen operasional yang gua praktekin di tempat kerja gua sekarang, gue berusaha kayak ngatur gitu ya, untuk gimana sih caranya mengatur kayak jadwal untuk ngirim suatu barang ke customer gitu. Jadi biar customer pun nggak kok gue telat nih barangnya, gimana nih kok nggak nyampe barangnya. Nah itu maksud gimana kita harus bisa kayak time management gitu sih, time management kayak dari menyusun perencanaan. Jadi kita harus punya planning, kita mau ngapain, kita harus plannya kemana, jadi udah semua tersusun tertata rapi. Buat gua sendiri yang berpengaruh tuh pertama mental dan ya fisik juga sih. Karena kita kan kalau kuliah tuh pasti banyak tugas ya, nggak yang tugasnya gampang lah satu hari selesai, nggak. Ada juga yang gampang sih, tapi
beberapa mata kuliah memang butuh lebih dari 1 hari. Nah, dan itu harus beres sesuai deadline kan. Di pekerjaan pun sama gitu. Kalian mau ngeluh capek, kalian mau ngeluh, aduh deadline-nya mepet banget, tapi tetap harus kalian beresin. Nah, itu yang mental kalian yang perlu dilatih, karena sengeluh apapun kalian, tugas kalian itu memang tetap harus diberesin. Hal yang berguna buat di masa pekerjaan ya. Nah, hal yang paling berguna adalah bukan IPK guys, tapi karakter kalian. Karakter kalian dalam kuliah ini akan menentukan di masa pekerjaan nanti. Kenapa gue bilang begitu? Karena gue sendiri merasakan IPK itu hanya syarat untuk masuk perusahaan, standar untuk masuk perusahaan. Tapi di dalam perusahaan nanti kan kalian mulai bekerja. Nah, di dalam bekerja itulah karakter kalian menentukan, sangat penting. Nggak penting lagi IPK, tapi karakter kalian dalam menghadapi pekerjaan. Karena di dunia pekerjaan benar-benar beda banget lah sama di kuliah teman-teman. Jadi benar-benar tekanan yang lebih tinggi, lalu kalian menghadapi diri kalian sendiri gitu. Jadi karakter ini sangat menentukan gitu. Gimana kalian bisa melawan kemalasan diri kalian sendiri, lalu kalian bisa memberikan servis yang baik untuk perusahaan. Skill apa sih yang perlu diasah untuk lanjut ke dunia pekerjaan? Kalau skill, kalau dari gua kayak komunikasi atau problem solving, kayak pemecahan masalah gitu ya. Jadi kalau misalnya nih komunikasi, ya itu kan kita namanya juga ada mahasiswa ya, apalagi kita udah punya gelar gitu kan. Komunikasi kita sama customer ataupun nanti sama pimpinan, ataupun kita dalam menyampaikan presentasi kayak di laporan gitu kan, kita presentasi laporan itu kan komunikasi harus rapi, harus baik gitu kan. Jadi nggak mungkin baik semuanya, gua mau kan nggak mungkin ya depan pimpinan kita ngomong pakai guaan. Terus sama pemecahan masalah, jadi kalau ada pemecahan masalah dalam suatu perusahaan, kita harus ngerti masalah akarnya itu dari mana akarnya, terus harus tahu bagaimana cara memecahkannya kayak gitu. Kalau skillnya yang mungkin bisa kalian pelajari juga atau kalian cari sendiri juga, gue lebih banyak ke soft skill gitu. Kalau hard skill itu kan bisa kita pelajari dari buku dan segala macam. Tapi kalau soft skill itu kalian dapat nanti ketika kalian kerja, gimana cara kalian beradaptasi dengan lingkungan baru, terus bagaimana mengikuti sistem yang ada di suatu organisasi, terus gimana caranya bisa ngobrol sama orang, terus gimana caranya bisa orang tuh ngehargain kita gitu. Itu yang mungkin kita nggak dapet di dunia perkuliahan, tapi kalian tetap harus belajar sendiri karena itu sangat berguna di pekerjaan kita nanti. Skill yang perlu diasah, kalau yang tadi gue bilang tadi kan, pertama itu paling penting karakter. Nah, setelah karakter yaitu skill. Jadi sebelum kalian masuk dunia pekerjaan nanti, kalian harus sudah tahu pekerjaan yang kalian lamar itu pekerjaannya seperti apa, lalu butuh skill seperti apa. Nah, jadi kalian itu harus dari sekarang mikirin nih skill-skill apa sih yang harus kalian tingkatin. Misalkan kalau kalian masuk ke dunia penjualan, berarti dunia skill komunikasi kalian harus diperbaiki gitu, harus ditingkatin lagi skill komunikasinya. Kalau masuk ke dunia pabrik, kalian harus benar-benar siap tahan banting, mental kalian harus kuat, terus skill tentang mungkin teknik permasinan atau seperti apa harus kalian tingkatkan. Jadi tergantung pekerjaan apa yang kalian mau nanti, nah itu skillnya harus dinaikin. Pertanyaan terakhir, apa pesan untuk mahasiswa yang sedang kuliah saat ini? Pesan untuk seluruh mahasiswa di khususnya kan kita mungkin di prodi manajemen ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau ada tugas dari dosen langsung dikerjain, jangan ditunda-tunda. Ya kalau bisa yang tadi yang gue omongin, kalau kalian ada mata kuliah yang D itu ya, misalnya dari semester 1, misalnya dari semester 2, 3, 4 nggak ada yang ngulang nih. Nah di semester 5 ngulang, harus cepet-cepet ngulang gitu ya. Jadi jangan sampai tunda-tunda. Kayak TOEFL juga kan mungkin TOEFL sekarang langsung jadi kewajiban ya. Jadi kalau TOEFL kalau bisa harus lulus gitu aja. Buat teman-teman, tetap semangat gitu ya. Mungkin 4 tahun kerasa lama, tapi percayalah ketika 4 tahun itu selesai, nanti nggak bisa diulang lagi masa-masa itu. Nikmatin waktu teman kalian ngumpul, teman-teman kalian ngeluh, teman-teman kalian happy dan nangis juga, nikmatin gitu ya, karena itulah momen yang akan bisa pulang lagi. Terus untuk prodinya sendiri berusaha yang terbaik, minimal sesuai standar perusahaan-perusahaan sekarang lah, terutama untuk IPK, karena menjadi pintu pembuka pertama
untuk kita masuk ke perusahaan yang kita inginkan. Jangan menyerah ya, tetap semangat. Buat teman-teman yang sekarang merasa bosan kuliah, bersyukurlah untuk waktu sekarang ini, karena benar-benar nanti di dunia pekerjaan nggak ada lagi waktu main, nggak ada lagi waktu buat santai-santai, semua waktunya kemakan untuk bekerja gitu. Karena kita masuk sebuah perusahaan bukan main-main gitu, karena kita dibayar. Kalau kita kuliah sekarang kan kita membayar ke tempat kita untuk berkuliah gitu, tapi nanti kita ke pekerjaan, kita dibayar oleh perusahaan itu untuk memberikan servis, untuk memberikan kontribusi bagi perusahaan. Jadi pesan dan saran saya adalah nikmatin waktu kalian sekarang, ya belajar, untuk main ya main, kumpul ya kumpul, tapi harus kalian sadari adalah karakter kalian harus benar-benar ditingkatkan, harus punya karakter yang baik, karakter yang kuat, dan mental yang kuat. Teman-teman, thank you ya udah nonton kita. Thank you. Buat teman-teman yang lagi kuliah tetap semangat ya. Semangat. Jangan lupa nanti di share, nanti komen, sama subscribe ya videonya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Like-nya hilang nggak? Hah? Like-nya hilang. Oh iya, di like ya. Oke. Nah, karena like saat kalian Karena like kalian sangat sangat penting. Ya, karena like kalian sangat penting, oke? Ya, meskipun tadi dia ngomongnya nggak jelas, tapi memang dia nggak jelas. Mudah-mudahan ya gitu. Ya, thank you semua. See you. Bye.